Bayangkan kalau otak bapak lu bergabung dengan kepala lu dan lu dapat semua isi memorinya. Lalu bergabung dengan otak kakek lu dan kakek buyut lu, lalu kakek buyutnya kakek lu, nenek kakek lu, nenek jabar. Pusing kan? Nah, itulah cerita dari komik Junji Ito yang akan gue ceritakan kali ini. Dan sebelum mulai videonya, gue mau berterima kasih pada sponsor video kali ini, yaitu gue sendiri. Yeay. Canda-canda, gak akan ada yang mau sponsor channel kecil kayak gue gini lah. Dan ya, jadi lu ngerti lah, karena ini channel kecil, buat yang nonton tapi gak subscribe, ya sayang banget lah. Itu berdampak banget untuk perkembangan channel gue. Support yang gue butuhkan adalah sesimpel subscribe, like, dan komen dari lu. Subscribe dari sekarang biar suatu saat channel ini besar, lu akan ingat momen dimana lu subscribe gue pas masih jadi channel kecil. Dan semoga suatu saat bisa ada sponsor beneran. Amin. Oke, lanjut, mulai ceritanya. 100 ancestor, 100 ancestor. Risa, seorang perempuan sekolahan yang dimana dia lagi diantar pulang oleh temannya yang bernama Shuichi Makita kalau nggak salah. Risa seperti orang yang habis trauma melihat sesuatu. Entah kenapa Risa bisa amnesia. Nah, kenapa bisa amnesia? Singkat cerita, ke beberapa hari ke depan, Risa masih dalam keadaan amnesia, nggak ingat siapa, kayak orang habis shock ngeliat sesuatu gitu. Dan si Makita Shuichi, temennya Risa ini, kayaknya temennya, ditanyain oleh ibunya, ada kejadian apa nih, kok bisa gitu sih Risanya? Si kata Makita, nggak tahu bu, nggak ada apa-apa. Di sekolahnya aman-aman aja kah? Kata Makita, temennya, aman-aman aja kok tante, asli aman-aman aja. Sorry, gue nggak jelas banget ya. Nah, berhari-hari si Risa masih amnesia dan susah tidur. Dan tiba-tiba si Risa melihat sosok ulat bulu besar yang masuk ke kamarnya. Ngeri banget sih gue ngeliatnya juga. Nah, mungkin ini kali ya yang bikin si Risa trauma sampai dia lupa dan amnesia. Mungkin dia ngeliat ulat bulu besar atau semacamnya. Lalu dia shock. Si Risa kayak, ulat bulu apa tuh? Ortunya panik dan ngecek dan ternyata di ulat bulu raksasa itu nggak ada dan cuma ada di kepalanya Risa aja. Nah, ini tuh ceritanya berhari-hari si Makita Shuichi ini posisinya kayak teman baiknya dia si Risa yang sering nyamperin Risa, mungkin seneng, mungkin suka kali ya, naksir lah ya. Fun fact, gue baru aja lanjutin rekam lagi karena tadi memori HP-nya penuh dan gue kira harus mindahin file di laptop dan hapus-hapus macam-macam. Ya, dalam keadaan gue tertidur. Jadi gue udah tidur tiba-tiba bangun lagi. Dalam keadaan badan sakit-sakit ya. Oke, gue lanjutin lagi. Jadi si Risa curhat kalau dia ya makin gila aja gitu rasanya. Kalau dia stres sampai bisa halusinasi gitu. Nah, intinya si Risa dan Makita Shuichi saling ngobrol sama cara akrab. Kalau Makita tuh gak apa-apa hilang memori, yang penting dia tinggal bikin memori baru lagi dengan orang-orang sekitar dia dan juga dengan dia. Ya intinya Makita kayak orang baik gitu, di sini kayak teman baiknya. Si Makita ngajak ke rumahnya, dia bilang kalau di rumahnya bapaknya lagi tidur. Akhirnya mereka ke rumahnya. Si Risa curiga gimana gitu, tapi nggak tetap pengen ikut ya, karena Makita ini kayak teman baiknya dia. Nah, si bapaknya Makita ini ternyata seorang penulis novel sejarah yang lagi sakit-sakitan. Jadi ya bapaknya Makita ini seorang penulis novel sejarah, bersejarah itulah. Ibunya Makita juga udah meninggal setelah melahirkan Makita. Saat lagi ngobrol duduk-duduk gitu, si Risa kayak ngerasain keberadaan seseorang. Risa ketakutan dan kata Makita itu adalah kali kedua dia bertemu dengan bapaknya. Kali kedua masuk ke rumah itu maksudnya gitu. Nah, dari pintu muncullah si bapaknya Makita yang masuk ke kamar itu dengan cara yang gak lazim. Merangkak dengan cara yang ya lu lihat sendirilah nanti. Cara merangkaknya begitu dari belakang itu. Seolah-olah dia gak bisa balikin badannya. Ya, Risa, makasih ya udah dateng kalau kata bapaknya gitu. Jangan maksain pak, kata si Makita. Kata bapaknya, waduh terus bapak mau gak sopan gitu sama anak perempuan yang bakalan nanti jadi istrinya anaknya bapak. Makita bilang, pak jangan ngomong gitu, Bu Risa hilang ingatan. Kata si bapak, oh iya gak apa-apa, semua bisa sembuh dengan waktu yang berlalu. Kata dia gitu. Tidak seperti saya yang udah gak banyak waktunya. Risa, tolong jaga anakku ya. Anakku ini kalau udah mati tolong jaga akunya. Nanti kalau aku udah mati tolong jaga anakku ya. Jangan gitu apa? Lagi pula Risa gak inget kalau dia berjanji untuk menikahiku. Bapak hanya memperburuk keadaan. Oh gitu nak, kata bapaknya.
Ya udah, maaf ya nak, sambil si bapaknya itu merangkak keluar lagi dari ruangan tersebut. Bapaknya masuk lagi ke ruangan yang lain. Maaf ya Risa, semoga kamu enjoy di sini kalau kata kita. Kata bapaknya. Ngeri juga ya, ngeri. Bapaknya di momen masuk ke kamarnya lagi bilang, jaga anakku ya, wahai menantuku. Merinding tuh. Si bapak main klaim-klaim aja kalau si Risa tuh menantunya dia. Si Risa udah gak nyaman banget sih. Si Risa mempertanyakan hal apa yang dia alami sampai dia bisa hilang ingatan kayak gitu. Hal horor macam apa, dan ya si Risa ngerasa kayak gak enak banget gitu. Dia ngerasa rumah itu mungkin alasan utama dia mengalami amnesia. Karena dia ngerasa amnesianya makin buruk pas datang ke rumah itu, ya rumahnya si Suichi Makita itu. Dia ngerasa amnesianya makin buruk pas datang ke rumah itu. Sakit kepalanya makin gak enak, sakit buruk lah. Pas lagi dipikirin, ternyata si Suichi datang malam-malam buru-buru gitu. Kayak ngajak Risa ke rumahnya. Ibunya si Risa yang ngasih tahu kalau ada Suichi di depan rumahnya. Akhirnya si Risa menemui Suichi, kata Suichi bapaknya dah saat momen-momen ajalnya dan memanggil namanya Risa. Dia pengen menemui Risa di momen ajalnya. Sehingga cerita mereka berdua lari ke rumahnya dan di situ Suichi Makita teriak manggil ayahnya. Ayah, ini aku bawa ikan Risa untukmu. Akhirnya mereka masuk dan si Risa ikut masuk ke ruangan bapaknya. Sekilas terlihat bapaknya Suichi yang sudah sekarat. Namun penampakan selanjutnya membuat Risa terbelalak ketakutan. Risa melihat penampakan ini. Gua akan nunjukin gambarnya. Gitu. Nampak sebuah gumpalan daging bagian kepala atas itu dilapisi kulit dan rambut yang memanjang menyambung di kepalanya si bapaknya Suichi. Risa kaget sekaget-kagetnya. Si Suichi Makita bilang, terakhir kali kamu datang ke rumah bapak, kamu kaget dan sampai amnesia. Lalu alam bawah sadarmu merubah apa yang kamu lihat menjadi ulat bulu raksasa. Tapi tidak, ini bukan ulat bulu raksasa. Ini adalah kumpulan kepala dari nenek moyangku, kepala ayahku menyambung ke kepala kakekku, lalu menyambung ke nenek buyutku, lalu nenek buyutku setelahnya, dan menyambung ke paman buyutku, lalu kakek buyutku, dan seterusnya. Nyambung. Dari generasi ke generasi. Kepala mereka menyambung tanpa henti hingga sepanjang masa. Otak mereka masih hidup dan masih berpikir, terhubung dan tersambung dengan kepala ayahku sehingga ayahku mendapatkan memori-memori mereka. Ayahku mendapatkan akses memori mereka. Nah, disinilah ke-connect gitu di pikiran gua kalau bapaknya kan penulis novel sejarah dan mungkin terkenal akurat dalam penulisan sejarahnya. Nah, bapaknya itu bisa nulis sejarah kayak gitu karena bapaknya punya orang dalam, yaitu kepala-kepalanya itu. Dikarenakan kepala-kepala yang generasi-generasi sebelumnya itu ngasih tahu dia informasi-informasi zaman dulu mungkin kayak gitulah. Jadi kayak kepala-kepala itu ada untuk melestarikan ilmu sejarah. Akhirnya si bapaknya Suichi angkat bicara. Katanya, cepet nak, kita udah mau habis waktu. Bapak udah gak tahan lagi. Lakukan yang harus dilakukan. Kita perlu keturunan untuk dilanjutkan lagi. Si Suichi bilang kalau dia udah tahu soal itu dan dia akan jadi bagian dari lanjutan itu selanjutnya. Simpelnya itu kepala panjang akan lanjut ke kepalanya Suichi. Akan berpindah rumah. Di tengah itu Risa bilang dia ingat semuanya sekarang. Dan dia ingat kalau si Suichi juga udah ngelamar dia dan si Risa nerima. Tapi itu semua Risa terima karena dia belum tahu fakta itu dan belum lihat bapaknya, faktanya gimana bapaknya si Suichi itu. Nggak perlu takut Risa, kamu cukup perlu punya anak sama saya, keturunan dengan saya. Dia harus lakukan itu karena dia merasa itu satu-satunya harapan itu di keluarga. Dia harus bisa melanjutkan kepala itu karena kepala-kepala itu punya informasi bersejarah yang sangat penting untuk dijaga. Dan dia nggak mau membiarkan informasi itu hilang begitu saja di generasi dia. Jadi dia pengen punya anak juga untuk melanjutin generasinya lah. Si Risa panik, dia kabur, tapi malah kesandung sama kepala-kepala sambungan itu. Pintu dari kunci sama Suichi, kepala-kepala itu bergerak, rambut-rambutnya kayak kaki-kaki yang kalajengking gitu. Kayaknya sih gitu sih ya. Nah, kata Suichi, Risa nggak bisa membunuh mereka karena mereka itu sepintar dan seserius keberadaan sejarah itu sendiri. Tiba-tiba Suichi terjatuh dan kepalanya berdarah. Dia berjalan sempoyangan mencari bapaknya. Spesifiknya adalah dia mencari kepala bapaknya. Dan saat dia masuk ke ruangan bapaknya, terlihat kepala-kepala itu bergerak cepat seperti ular. Saat Risa melihat ke dalam ruangan, dia melihat kepala-kepala menyambung itu sudah tidak tersambung lagi di kepala bapaknya Suichi. Dan saat dilihat di pojokan, sudah ada Suichi yang terduduk memegang kepalanya sendiri.
Dan terlihat kumpulan ujung-ujung kepala itu sudah menyambung ke kepala Shuichi. Dan terdengar kepala-kepala itu berteriak menyuruh Shuichi. Cuma ya kebanyakan yang ngomong, jadi Shuichi bingung kayak, ayo Shuichi kejar cewek itu, kejar. Jadi kayak kepala-kepala itu nyuruh Shuichi untuk bergerak nangkap si Risa. Dan akhirnya Shuichi mengejar Risa dengan cara yang serem juga, meneriakkan nama Risa, Risa, hingga Risa ketakutan dan pingsan. Shuichi juga sempat berteriak, subscribe! Canda-canda. Dan nampaknya Risa hilang ingatan lagi dan shock lagi. Cerita ditutup dengan komentar dari kepala-kepala itu yang mengatakan kalau karena Risa shock dan lupa ingatan, acara nikahnya jadi lebih mudah. Dan generasi pun bisa dilanjutkan. Ini ngeri dan menarik sih menurut gue karena sebuah konsep orang yang paham sejarah, yang paham benar sejarah, seluk-beluk sejarah, ternyata punya orang dalam. Dan orang dalamnya masih hidup berupa kumpulan ujung-ujung kepala yang bisa berbicara. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak bayangin aja lu punya memori leluhur lu gitu. Lu bisa tahu Indonesia awalnya gimana dan lain-lainnya. Tapi dengan konsekuensi lu hidup menjadi kayak monster seseram itu. Tonton video Junji Ito gue yang lainnya.